Shalom Ibu Bapak, Saudaraku, selamat pagi. Hari ini Kamis tanggal 16 April. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku bersama-sama bersaat teduh dengan menyembah Tuhan bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan untuk kami menimba kekuatan dari-Mu, Engkau berikan kepada kami. Untuk itu kami bersyukur sekaligus bersiap menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti serta melakukan dengan segenap hati. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak Ibu Bapak Saudaraku membuka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu rancangan Tuhan yang tidak berubah adalah menjadikan pria dan wanita rekan sekerjanya. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudaraku, Alkitab kita diawali ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengan Dia. Dan wanita adalah pribadi yang sangat berperan penting di dalam perjalanan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ibu Bapak Saudaraku, sukses Abraham sebagai hamba Allah tidak pernah terlepas dari peran seorang wanita yang bernama Sarah. Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab juga mencatat seorang perempuan yang bernama Rahab yang menjadi kunci keberhasilan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian Kanaan. Alkitab juga mencatat Ibu Bapak Saudaraku dalam saat-saat krisis, wanita tampil sebagai pemimpin yang handal. Salah satunya adalah Deborah yang menjadi hakim di Israel. Ibu Bapak Saudaraku, Alkitab juga mencatat wanita yang bernama Ruth. Kita juga mencatat Ibu Bapak Saudaraku wanita yang bernama Esther yang dipakai oleh Tuhan dengan naluri dan kewanitaannya yang menjadikan pelayanan pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Bagaimana dengan perjanjian baru? Alkitab mencatat Ibu Bapak Saudaraku, khususnya Lukas mencatat murid Tuhan Yesus bukan hanya identik 12 murid laki-laki, tetapi juga perempuan-perempuan yang dicatat oleh Lukas secara khusus yang baru saja kita baca. Ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan banyak sekali didaftarkan di sana sebagai pribadi-pribadi yang melayani Tuhan Yesus dengan berbagai hal, salah satunya dengan harta kekayaan mereka. Bahkan perempuan-perempuan Ibu Bapak Saudaraku selalu hadir untuk melayani Tuhan Yesus, bahkan ketika murid-murid Ibu Bapak Saudaraku sedang terlena dalam diskusi teologi, murid-murid tidak mengerti bahwa musuh-musuh Tuhan sedang merancang jebakan untuk menangkap Tuhan Yesus.
Perempuan-perempuan, ibu bapak saudaraku tampil di dalam pelayanan secara pribadi. Salah satunya mereka duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan perempuan yang bernama Maria yang lain itu mengurapi Yesus secara khusus sebagai persiapan kematian Tuhan Yesus. Dan Alkitab ibu bapak saudaraku mencatat ketika Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid sedang diperhadapkan dengan krisis besar di mana mereka melarikan diri tanpa terkecuali. Imannya tergoncang seperti yang disampaikan Tuhan Yesus sebelumnya. Tetapi murid-murid perempuan tetap berdiri dalam pengiringan dan pengabdian akan Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Yohanes ibu bapak saudaraku di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Lihatlah ibu bapak saudaraku, betapa hebatnya perempuan-perempuan yang tampil mengisi peran murid Yesus ketika murid-murid Yesus sedang diperhadapkan dengan guncangan iman. Itulah sebabnya ibu bapak tidak berlebihan apabila Tuhan Yesus berikan kesempatan istimewa pertama kepada para wanita untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus yang disebut Paskah itu. Mata mereka melihat langsung bagaimana selimut atau kain kafan yang dipakai untuk membungkus Tuhan Yesus itu kempes. Tidak robek sana, tidak robek sini, tetapi kempes karena mayat Yesus yang bangkit itu menembus kain kafan. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus menembus tembok yang terkunci, pintu-pintu yang terkunci untuk menemui murid-muridnya. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku, kita mensyukuri untuk rancangan Allah yang tidak berubah, menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam pekerjaannya. Lalu terapan praktisnya untuk kita apa? Yang pertama, mari kita syukuri karena kita pria dan wanita dipanggil oleh Tuhan untuk mempunyai peran yang berbeda benar, tetapi semuanya dipanggil menjadi rekan sekerjanya. Yang kedua, khusus kepada para wanita perempuan, bersyukurlah karena panggilan ibu-ibu para wanita adalah unik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tempatkan dalam keluarga sebagai pelayan di tengah-tengah keluarga untuk menghadirkan damai sejahtera, sukacita. Dan apabila di atas meja selalu tersedia makanan siap santap, itu karena kehadiran wanita, dan pelayanan itu di hadapan Tuhan juga sangat berharga. Berikutnya, ibu-ibu yang terkasih, khususnya pada saat-saat isolasi diri seperti ini, mohon jangan ada keluhan apapun juga. Apalagi seperti candaan yang di luar di sana, di mana ibu-ibu mengatakan sekarang zamannya sedang jarak, di mana orang-orang menjaga jarak, bahkan uang pun sekarang menjaga jarak sangat jauh kepada saya. Jangan, dalam kondisi apapun juga, ibu-ibu, mari kita bersyukur. Selebihnya, ibu bapak khususnya, mari kita hadirkan damai sejahtera bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Dengan jalan, mari tetap di rumah dengan tenang, belajar dengan tenang, bekerja dengan tenang, beribadah dengan tenang. Karena kita dua-duanya dipanggil oleh Tuhan sebagai rekan sekerjanya. Untuk itu, syukuri dan jalani panggilan kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena salah satu rancangan-Mu yang tidak berubah adalah menjadikan laki-laki dan perempuan yang adalah segambar dengan Engkau menjadi rekan sekerjamu di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Untuk itu kami bersyukur karena kami tidak berbeda
artinya kami tidak ada yang kelas 1 dan kelas 2, semuanya sama. Untuk itu kami syukuri dan kami laksanakan peran kami masing-masing dengan penuh syukur karena kami saling melengkapi. Untuk itu Bapa, berkati kami semua anak-anak-Mu yang siap memasuki hari ini. Biarlah Tuhan berkati sehingga kami melaksanakan peran kami dengan sebaik-baiknya. Bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar bersama dengan anak-anak juga di rumah, serta menghadirkan damai sejahtera-Mu di rumah tangga kami masing-masing. Kami satukan hati Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintah yang lain diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk rekan-rekan yang berdiri di garis depan, baik itu dokter, perawat, serta tenaga medis yang lain. Dan kami tidak pernah lupa mendoakan para cleaning service yang tidak kurang pengabdian mereka. Mereka juga bertaruh nyawa demi terjaganya kebersihan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Engkau juga Tuhan berkenan berkati aparat keamanan yang bekerja juga dengan sangat baik. Terlebih dari itu Bapa, berkati bangsa dan negara kami yang saat-saat ini diperhadapkan dengan saat yang sulit, sehingga kami semua melaksanakan peran kami untuk kami melaksanakan pesan dari pemerintah untuk kami tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, dan terlebih dari itu kami melaksanakan aktivitas kami di rumah dalam berkat dan pimpinan-Mu. Dan sekarang kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan mohon pimpinan sepenuhnya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.